Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat kezaliman terhadap orang lain atau menyiksa orang lain dengan cara yang bengis, menyiksa orang sesuka hatinya, apalagi selama dia berkuasa, maka Allah akan membalas dengan siksaan yang sama, dengan kezaliman yang sama, baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dalam doanya Rasulullah berkata, Allahumma man walla min amri ummati syai'an, ya Allah, barang siapa yang mengurusi umatku atau menjadi pemimpin di antara umatku, fasyakka alaihim, lalu dia berbuat buruk atau dia menzalimi atau memberatkan urusan umatku, fashquq alaih, maka balaslah, beratkanlah hidupnya ya Allah. Barang siapa yang pernah menzalimi atau memberatkan hidup umatku, maka beratkanlah hidupnya. Kemudian Rasulullah sambung, wa man walla min amri ummati, barang siapa yang memudahkan urusan umatku atau menyayang-nyayangi umatku, faraffiq yauma farfuq bih, maka ya Allah, sayangilah pemimpin itu atau sayangilah orang itu, berlemah lembutlah kepadanya sebagaimana dia berlemah lembut kepada umat. Ini doa Nabi, dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah doa Nabi tertolak oleh Allah? Tidak mungkin. Nabi sudah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya sebenarnya kalau bagi orang yang berfikir atau mengetahui sudah cukup untuk membuat mereka menghentikan kezaliman. Karena orang-orang yang zalim, orang-orang yang pernah menyakiti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan haknya atau tidak layak, tapi dia sakiti, maka tunggu, Allah akan membalas kezaliman yang sama diturunkan kepadanya. Kalau tidak di masa hidupnya, maka di waktu sakaratul mautnya. Kalau tidak di waktu sakaratul mautnya, maka Allah akan siksa dia di akhirat nanti, melebihi kezalimannya ke atas seorang hamba. Ini yang perlu kita renungkan. Zalim atau zulmun, itu dasar bahasanya bermakna kegelapan. Maka gelap disebut zulmah atau zulumat jamaknya. Sedangkan menurut syariat, yang disebut zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Orang itu selayaknya dibela. Orang itu selayaknya tidak disakiti, tapi disakiti. Orang itu layaknya tidak boleh ditipu, tapi dia tipu. Itu zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adalah adil. Jadi orang adil, orang yang meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Yang perlu dibela, dibela. Yang perlu dihujat, dihujat. Yang perlu diberi hukuman, diberi hukuman. Hari ini tidak. Lihatlah keadaan hari-hari kita.
Yang perlu dibela diberi hukuman, yang layaknya diberi hukuman dibebaskan, dibela-bela. Ini kezaliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Takutlah engkau atau jauhkanlah dirimu daripada kezaliman, karena zalim akan menjadi gelap di hari kiamat. Apa maksudnya kegelapan di hari kiamat? Orang-orang yang zalim merasakan kehidupannya yang gelap. Dia dalam keadaan tersiksa terus-terusan, dan siksa Allah lebih dahsyat daripada siksa manusia. Selain daripada itu, makna gelap di hari kiamat, dia dicampakkan ke dalam tempat yang gelap, yaitu neraka Allah. Jadi jangan mengira neraka itu berwarna merah terang benderang karena warna api, tidak. Neraka itu keadaannya gelap. Di dalam kegelapan itulah kita disiksa, dan malaikat mengetahui siapa yang harus disiksa, tapi kita terus-terusan berada dalam keadaan yang gelap. Api neraka bukan warna merah. Ini dalam keterangan para ulama ketika membahas tentang neraka, karena dalam hadis disebutkan api neraka itu dipanaskan berkali-kali oleh Allah, mulai dari putih dipanaskan 1000 tahun sampai kuning, lalu dipanaskan sampai merah, dipanaskan sampai biru, dan itu ukurannya 1000 tahun. Lalu kemudian dipanaskan lagi sampai mencapai puncaknya, yaitu hitam. Api berwarna hitam itu kekuatan api yang punya derajat Celsius paling tinggi. Api biru itu saja sudah menjadi kebanggaan orang-orang untuk memasak dengan lebih cepat daripada api merah. Neraka itu tidak berwarna merah. Neraka itu hitam, gelap, gulita. Di dalam itulah tercampaknya orang-orang zalim. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqud dhulma, berhati-hatilah engkau melakukan kezaliman, fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan kezaliman, dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengambil salah satu hadis di dalam bab tentang bahayanya zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man kana fi dhulumatin akhih, man kana fi dhulmati akhih, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik pada tubuhnya ataupun pada kehormatannya ataupun pada hartanya, falyatahallal minhu, maka segeralah dihalalkan. Segera dihalalkan. Apa maksud segera dihalalkan? Segera mohon maaf untuk dihalalkan kembali kezaliman itu di dunia, sebelum sampai hari yang tidak lagi berlaku dirham dan dinar, yaitu hari kiamat. Kalau sudah sampai pada hari itu dan kita belum minta maaf dan belum menyelesaikan kezaliman kita di dunia, kata Rasulullah, hari itu tidak lagi berlaku uang sebagai penyelesai masalah. Tidak lagi bisa diganti rasa sakit hati seseorang dengan uang. Tapi Allah akan ambil kebaikannya, lalu Allah berikan kepada orang yang dizaliminya. Dan Allah akan ambil keburukan orang yang dizaliminya, dicampakkan kepadanya. Lalu dia berubah menjadi orang-orang yang bangkrut, padahal di dunia dia adalah orang-orang yang banyak melakukan amal. Mungkin di balik kezalimannya dia ada amal, tapi semuanya diberikan kepada orang-orang yang pernah disakitinya. Dan ini kondisi yang paling membuat kita kecewa. Orang zalim juga naik haji, Pak. Banyak orang zalim naik haji. Bahkan para koruptor paling sering naik haji umrah, dan bukan umrah biasa, umrah plus. Yang lain 35 juta jalan sendiri, dia dengan 35 juta kemana-mana naik taksi, hotel termewah, dan dia lakukan berulang-ulang. Banyak presiden zalim juga naik haji. Ada yang selalu diberikan izin untuk melihat isi Kaabah. Karena para presiden biasanya diistimewakan kalau datang
untuk berhaji atau umrah diberikan izin untuk masuk ke Kaabah. Hampir semua presiden. Presiden Malaysia Tun Najib Abdul Razak, di era terakhir pimpinannya, dia berhaji, diizinkan masuk ke dalam Kaabah. Lalu kemudian ketika pulang, masuk dalam penjara. Jadi masuk dalam Kaabah bukan jaminan orang itu selamat. Ini sama seperti Abu Lahab dan Abu Jahal masuk Kaabah. Jemaah melaka Allah, kezaliman itu tidak akan pernah berakhir sebelum meminta maaf. Tidak akan. Walaupun air mata kita menetes di atas sajadah memohon ampun kepada Allah, kalau yang kita zalimi adalah manusia, maka kita perlu menunggu kemaafannya. Kalau dia belum memaafkan, tidak ada maaf dari Allah. Tidak ada maaf. Karena zalim itu terbagi tiga. Dalam catatan para ulama, zalim itu terbagi tiga. Pertama, zalim kepada Allah. Bagaimana zalim kepada Allah? Yaitu dengan cara kafir, menjadi orang kafir atau menjadi orang syirik atau musyrik. Makanya Allah mengatakan wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir merekalah orang-orang zalim. Lalu dalam ayat lain Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah zalim terbesar. Jadi orang yang zalim kepada Allah adalah orang yang mengingkari ketuhanan Allah. Dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka mereka golongan pertama yang paling Allah siapkan siksa. Siksa ke mereka tidak berhenti seumur hidup. Orang-orang kafir ketika masuk neraka karena kezalimannya disiksa dalam neraka khalidina fiha abada, selama-lama. Bisa bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, siksa selama-lama. Kita kalau masuk penjara disiksa, tapi paling disiksa sebulan pertama. Setelah itu kita sudah merasa penjara adalah rumah kita. Kita sudah bersahabat dengan sipir, tidak lagi disiksa. Tapi siksa yang sebentar itu pun sudah membuat kita mengingat-ingatnya. Tapi ketika masuk neraka, tidak lepas sama sekali siksa dan tidak berhenti. Tidak berhenti. Kalau di dunia berhenti, kalau bukan kita yang pingsan, maka orang yang menyiksa yang pingsan karena kelelahan menyiksa kita. Tapi neraka tidak pernah berhenti. La yamutu fiha wala yahya. Dia disiksa, dia tidak pernah merasakan mati dan juga tidak pernah merasakan hidup. Ketika mau mati, dihidupkan lagi, baru hidup, disiksa lagi. Maka jemaah melaka Allah, itu zalim yang pertama kepada Allah. Nah, zalim yang kedua adalah zalim kepada sesama manusia. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Zalim yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri. Jadi ada zalim terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimimu, tapi engkaulah yang menzalimi dirimu sendiri. Ada zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana zalim terhadap diri sendiri? Yaitu dengan berbuat maksiat, melanggar aturan Allah. Yang dilarang kita lakukan, yang diperintahkan kita tinggalkan. Allah perintahkan salat, kita tinggalkan. Allah larang makan riba, itu pula yang kita jalankan. Jemaah melaka Allah, akibat berbuat maksiat, apa yang terjadi? Sebenarnya kita tahu bahwa dengan berbuat maksiat itu kita akan disiksa. Jadi dengan pengetahuan kita, sebenarnya kita mempersiapkan siksa untuk diri sendiri. Seorang ayah mengatakan kepada anaknya, "Nyana menyoh hanaka belajar." Nyana ayah poh, kata si ayah. "Nak, kalau kamu tidak belajar, ayah pukul." Ini berarti dia sudah tahu ancaman. Tapi dia sengaja tidak belajar, maka ketika ayah hanya memukulnya, berarti yang ngundang azab siapa? Anak itu sendiri. Maka kita ini dengan melakukan maksiat, sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Nah, ini 3 model kezaliman. Yang Nabi maksud dalam doa tadi adalah kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain. Dan biasanya orang melakukan kezaliman
itu di saat dia berkuasa. Karena kalau dia tidak berkuasa, dia mudah dilawan kezalimannya. Tapi ketika dia berkuasa, semua pasukan perang ada di tangannya. Kalau dia mengetuk palu, maka orang akan melaksanakan. Ketika dia memerintahkan seorang panglimanya untuk menghabisi rakyat, maka panglima itu demi jabatan, demi gaji yang supaya tidak hilang, dia akan melakukan keinginan penguasa. Walaupun dia tahu penguasa itu berganti. Maka bodohnya orang yang mendukung kezaliman. Setelah dia dukung, lalu kemudian presiden itu berhenti atau raja itu berhenti, sedangkan dia telah terjebak ke dalam kezaliman pemimpin tersebut. Padahal pemimpin tersebut mungkin sudah selesai, sudah pensiun, tapi orang yang ingat adalah siapa yang melaksanakan kezaliman tersebut. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi menuliskan dalam kitab Al-Kabair, juga Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menuliskan dalam kitab Az-Zawajir. Sama tulisannya di mengutip kisah nyata di masa tabi'in. Ada orang yang ketika dia dihampiri oleh orang lain dan tangannya putus. Orang ini tangannya putus. Setiap kali dia dihampiri oleh orang lain, dia berkata kepada orang itu, kalau engkau tidak ingin mendapatkan sepertiku, keadaan sepertiku, maka jangan zalim. Jangan zalim dan jangan zalimi orang. Selalu itu nasihatnya kepada orang. Asal orang mendekat ke dia, asal orang yang berbicara dengannya dan menanyakan kenapa tangannya, dia selalu mengatakan, kalau engkau tidak ingin sepertiku, jangan pernah zalimi orang. Apa yang terjadi di balik cerita itu? Diceritakan bahwa dia pernah pada suatu hari ketika dia pulang, dia bertemu dengan seorang nelayan. Jadi orang ini dulunya preman. Ya, dia preman. Dia bertemu dengan seorang nelayan yang membawa ikan. Karena dia termasuk orang ditakuti di kampung itu, dia katakan kepada nelayan itu, berikan ikan itu untukku. Nelayan itu tidak mau kasih, tapi kemudian dipukulnya nelayan ini. Lalu ikannya diambil. Ikannya diambil, dibawa pulang. Ini seperti merampok. Nah, ketika dibawa pulang sampai di rumahnya, salah satu ikan tersebut menggigit jempolnya. Digigit jempolnya. Dan dia merasakan sakit yang biasa. Tapi pada malam harinya, jarinya berdenyut-denyut bekasan gigitan ikan tersebut. Lalu keesokan paginya dia bangun, jarinya telah bengkak. Dia datang ke tabib. Tabib mengatakan, jarimu terinfeksi. Kalau engkau tidak potong, dia menjalar cepat ke hasta. Ya. Lalu dia mengatakan, kalau begitu potong sajalah. Dipotong jempol tersebut. Rupanya sebelum dipotong, sudah duluan naik. Sudah duluan naik. Menjalar. Lalu dipotong pergelangannya. Rupanya duluan naik juga sampai dipotong hastanya. Jadi dipotong sampai ke siku dan dia terus naik sampai dipotong ke bahu. Tabib itu heran. Mana mungkin gigitan ikan sampai begitu? Dan orang ini pun merasa heran. Kenapa sampai segitunya gigitan ikan? Padahal ikan bukan makhluk yang berbisa. Lalu tabib bertanya kepadanya, aku tidak bisa menyembuhkanmu, tapi aku ingin bertanya sesuatu. Apakah engkau pernah melakukan keburukan terhadap orang? Karena orang dulu, Pak, itu imannya masih memungkinkan bertanya seperti itu. Iman orang dulu, apapun yang terjadi itu karena Allah. Maka dia pasti bertanya apa yang terjadi. Apakah engkau pernah melakukan buruk terhadap orang? Pernahkah engkau siksa orang? Lalu preman ini menjawab, dia ingat-ingat dari mana dia dapat ikan itu. Baru dia menjawab, benar, aku telah merampok ikan itu dari seorang nelayan. Lalu kata tabib, ini tidak ada obat. Tidak ada obat kecuali engkau memohon maaf kepada nelayan tersebut. Pergilah cari nelayan itu.
mohon maaflah. Lalu preman ini mencari nelayan tersebut dan ternyata dia menemukannya dan dia menghibah-hibah, mohon dimaafkan. Dan kata nelayan itu, semenjak engkau merampokku, aku lalu bersujud di hadapan Allah, memohon apa yang telah engkau ambil, maka aku pun ingin Allah ambil darimu. Lalu dia berdoa. Ingat-ingat bahawa Rasulullah pernah mengatakan salah satu doa yang mustajabah adalah da'watul mazlum. Hati-hati dengan da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada hijab antara orang yang terzalimi dengan Allah. Tidak ada hijab selama orang yang terzalimi itu berdoa. Sayangnya orang hari ini banyak yang terzalimi tidak berdoa. Yang menzalimi dia lakukan sesuatu, lalu orang yang terzalimi ternyata orang yang tidak salat, ternyata orang yang jauh dengan Allah, atau pemakan haram. Bagaimana Allah mau mendengarkan doanya? Maka berlanjutlah kezaliman itu. Tapi orang yang saleh, kalau dizalimi, lalu dia bersujud dan memohon kepada Allah dengan segala kemohonan, maka tunggu Allah akan ikut campur urusan itu. Allah lah backing kita. Allah lah yang akan melindungi kita. Dan ini hari ini telah dilupakan oleh banyak orang. Kita ketika dizalimi, selalu yang terfikir adalah pengacara. Selalu yang terfikir adalah mencari rekan dari kalangan militer. Padahal mereka juga manusia. Padahal mereka pun tidak luput dari kesalahan. Coba minta bantuan Allah. Pasti Allah datangkan bantuannya. Sayangnya kita melupakan itu. Dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah, ini sebagai penutup tausiah kita, Imam At-Tanuji juga menceritakan dulu di masa pemerintahan salah seorang raja dari Bani Abbasiyah, ada menteri yang zalim. Di antara menteri-menterinya ada menteri yang zalim. Dia mengambil rumah, menyita rumah seorang nenek tua muslimah tanpa hak. Jadi dia benar-benar merobohkan, menyita, mengambil isi-isi rumahnya dari seorang nenek. Lalu nenek ini ketika dia sudah terzalimi begini, dia datang ke kantor menteri ini, dia mengatakan, kembalikanlah, karena aku tidak punya rumah lain. Kata menteri ini, tidak ada pengembalian. Lalu nenek ini berkata, kalau begitu aku mengadu ke Allah. Lalu diejek oleh menteri ini, mengatakan, adu saja ke Allah, lapor saja sama Allah, berdiri di sepertiga malam lapor ke Allah. Itu ejekan menteri ini kepada si nenek. Dan ternyata nenek ini benar-benar berhadapan dengan Allah di sepertiga malam. Dia salat tahajud berulang-ulang, lalu dia memohon kepada Allah untuk menegakkan keadilannya. Beberapa bulan berikutnya disebutkan oleh Imam At-Tanuji, menteri yang menzalimi ini ternyata ketahuan bahawa dia korupsi. Lalu kemudian rumahnya disita, sama seperti dia menyita rumah nenek ini. Lalu kemudian dia diikat, dan diikat di tengah pasar, lalu dicambuk oleh para pasukan raja. Nah, di saat itu nenek itu ke pasar dan melihat kerumunan orang, dan lalu dia mencoba cari tahu siapa yang sedang disiksa. Dan ternyata dia lihat menteri yang pernah menzaliminya. Ketika menteri itu melihat wajah nenek itu tidak berkata apa-apa, tapi menteri itu yang mengatakan, Maha benar Allah, benar-benar Allah menunaikan janji, pasti engkau telah berdoa di sepertiga malam. Nenek itu mengatakan, benar, aku berdoa di sepertiga malam. Menteri itu mengatakan, benar kata Nabi, bahawa yang berdoa di sepertiga malam, Allah akan kabulkan doanya. Lihatlah keadaanku hari ini. Akhirnya dia menyadari, dulu dia mengejek, berdoa je. Pohleh malam berdoa apa? Begitu ejekannya. Ternyata benar-benar didapatkan balasan Allah. Maka jemaah belaka Allah, hati-hati, jangan pernah zalimi sesama kita. Dalam bentuk apapun, jangan ambil harta rakyat, jangan buat rakyat tertipu. Jangan sampai Allah menunaikan janji yang selayaknya tidak perlu ditunaikan
Tapi kerana kita melakukan kezaliman, maka Allah akan siksa kita melebihi siksa kita kepada sesama kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga menjadi renungan bagi kita bahawa berjaga-jagalah hidup di dunia. Semoga Allah kumpulkan kita di akhirat nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.